Hai hai. Channel Ruang Kosong. Di sini Ngademin akan membacakan salah satu versi novel Donghua yang sangat keren, yaitu Battle Through the Heavens. Tapi sebelumnya, perlu Ngademin ingatkan, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update yang terbaru. Oke, mari kita gaskeun ya Gan. Yuk sikaat. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 21. Memasuki Monumen Kekacauan, 1. Di luar pemakaman domain iblis. Di langit di atas tanah yang ditempati oleh klan Xiao. 5 bayangan hitam melintas lagi. 5 bayangan gelap ini adalah jubah hitam yang membiarkan klan Xiao menyerahkan Xiao Yan kepada mereka belum lama ini setelah Xiao Yan datang keluar, orang. Batas waktu 3 hari telah tiba. Dan pria berjubah hitam datang ke langit di atas klan Xiao tepat waktu. 3 hari yang lalu, Xiao Li dan Xiao Long membawa Xiao Qi ke rumah sakit dan menyerahkan semua urusan di sini kepada Xiao Wutian. Melihat beberapa sosok muncul di langit, Xiao Wutian menyambutnya dengan senyuman. Semua orang. Setelah diskusi di antara para tetua klan kami, telah diputuskan bahwa setelah orang-orang dari klan kami keluar dari reruntuhan, mereka akan dibawa bersamamu. Xiao Wutian berkata dengan tinjunya terlipat, dengan senyum gelap di wajahnya. Yah, sebaiknya kamu melakukan ini. Dan kami tentu saja tidak akan menyusahkanmu dengan keluarga Xiao. Salah satu dari 5 pria berjubah hitam berkata dengan ringan. Tiba-tiba, di balik penghalang, di depan gerbang batu reruntuhan, sesosok muncul, Xiao Yan yang dilarikan keluar dari pemakaman domain iblis. Akhirnya keluar. Xiao Yan menghela nafas panjang dan menyeka keringat di dahinya. Tetapi ketika dia melihat ke atas, Xiao Yan tercengang. Dan semua yang ada di depannya mengejutkan Xiao Yan. Ini, apa yang terjadi? Munculnya sosok Xiao Yan segera menyebabkan kegemparan besar di ruang ini. Awalnya, banyak orang berpikir bahwa Xiao Yan pasti terkubur di reruntuhan kuno. Mereka tidak percaya bahwa seorang pria di tengah panggung Kaisar Do Bintang 1 dapat keluar dari reruntuhan kuno hidup-hidup. Tetapi sosok di depan dari dia berdiri di sana hidup-hidup. Tak terhitung banyaknya orang yang kembali sadar. Dan mereka semua seperti serigala lapar. Bergegas menuju arah Simen seperti air pasang. Dan pria berjubah hitam langsung bergegas. Kaisar Ming terkejut ketika dia melihat Xiao Yan yang muncul di depan Simen. Meskipun dia berharap Xiao Yan akan keluar hidup-hidup, dia tidak berharap Xiao Yan keluar hidup-hidup. Dengan binar di hatinya, Kaisar Ming ingat nasihat Xiao Li. Dan tidak berani menunda sedikit pun, dan dengan cepat mengirim pesan. Wah, aku Kaisar Ming. Leluhurmu Xiao Li memintaku untuk mengirimimu surat. Kamu dalam bahaya besar. Jangan keluar dari penghalang. Lari cepat. Gunakan kompas darat untuk kembali ke keluarga Xiao. Cepatlah, atau Anda akan kehabisan waktu. Sebuah pesan tiba-tiba muncul di benak Xiao Yan. Dan hati Xiao Yan tiba-tiba kaget. Melihat kegelapan di depannya dan kerumunan yang berkerumun, Xiao Yan menduga sesuatu pasti telah terjadi. Jika tidak, Xiao Li tidak akan absen atau bahkan Xiao Long dan meminta Kaisar Ming untuk mengirim pesan. Dengan kilatan cahaya biru, kompas bumi muncul di tangan Xiao Yan. Pada saat ini, Simen mulai bergetar hebat. Xiao Yan tahu bahwa sisa jiwa Kaisar Iblis telah menghilang dan kuburan akan runtuh. Pikiran Xiao Yan bergerak, dan dia tidak segera mengaktifkan kompas, tetapi hanya berdiri di sana. Melihat kerumunan di luar melalui penghalang, tanpa bergerak. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 21. Memasuki Monumen Kekacauan, 2. Orang-orang batu bergetar semakin keras, dan bahkan seluruh tanah bergetar sedikit. Dan aliran orang yang bergegas menuju gerbang batu menjadi semakin gila. Mereka pikir itu adalah pendahulu dari penghalang yang rusak dan gerbang batu yang terbuka. Tiba-tiba, ada suara tabrakan di langit. Dan gerbang batu runtuh. Selama keruntuhan, cahaya biru menyala, dan sosok Xiao Yan menghilang di ruang ini. Pikiran Xiao Yan adalah memilih untuk mengaktifkan kompas bumi pada saat Simen runtuh, memberi semua orang ilusi bahwa dia terkubur oleh runtuhnya Simen, dan mencoba menghabiskan waktu sebanyak mungkin untuk memahami apa yang terjadi. Gerbang batu telah runtuh. Pada saat ini, di bawah pandangan banyak orang, gerbang batu di belakang Xiao Yan runtuh. Dan bahkan sosok dengan Xiao Yan menghilang. Semua orang di seluruh lembah tercengang. Ledakan. Dengan suara teredam, penghalang energi di depan gerbang batu juga runtuh dengan cepat dengan runtuhnya gerbang batu. Dan energi besar langsung menghancurkan gerbang batu yang runtuh ke tanah. Karena runtuhnya gerbang batu,
Xiao Yan menghilang lagi, yang menarik raungan yang tak terhitung jumlahnya. Yang berarti bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk memasuki reruntuhan untuk berburu harta karun. Beberapa orang masih tidak mau dan terus mencari. Berharap akan ada pintu masuk lain atau berharap Xiao Yan masih ada. Mereka sangat percaya bahwa Xiao Yan pasti telah mendapatkan banyak harta di reruntuhan. Beberapa orang menggelengkan kepala tanpa daya dan ditarik pergi. Pada saat ini, orang-orang dari 5 kekuatan utama, kecuali klan Xiao, semua pergi mencarinya. Dan 5 orang Hei Pao juga kembali ke tempat klan Xiao berada. Seorang pria berjubah hitam memandang pria parubaya berjubah hitam dan berteriak, "Saudaraku, mengapa gerbang batu ini tiba-tiba runtuh?" Anak itu juga menghilang tiba-tiba. Suara mendesing. Tiba-tiba, pria parubaya berjubah hitam bergegas di depan Xiao Wutian dengan kecepatan hantu, meraih leher Xiao Wutian, dan mengangkat Xiao Wutian di udara, membuat Xiao Wutian yang tertangkap basah terengah-engah. "Kamu berani memukul kami. Kenapa anak itu tiba-tiba menghilang? Apakah kamu mengiriminya pesan?" Aku jelas merasakan napas. Meskipun berumur pendek, tetapi aku tidak bisa melepaskan kekuatan jiwaku. Anak itu melarikan diri. Jubah hitam setengah baya suara manusia penuh amarah. Xiao Wutian sedikit sesak napas, dan kakinya mulai menendang. "Batuk, batuk. Kami benar-benar tidak berani. Benar-benar." Xiao Wutian dicubit di seluruh wajahnya merah, dan butuh waktu lama untuk mengucapkan 2 kalimat sebentar-sebentar. Pria parubaya berjubah hitam itu sangat kesal, dan dengan mendengus dingin, dia melemparkan Xiao Wutian dari tangannya dengan keras. Dan orang-orang dari keluarga Xiao di belakang Xiao Wutian buru-buru melangkah maju untuk menangkap Xiao Wutian. "Bagaimana anak itu lari? Cepat katakan padaku." Pria berjubah hitam itu bertanya pada Xiao Wutian dengan marah. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 21 memasuki reruntuhan kuno kekacauan 3. Batuk-batuk senior. Kami benar-benar tidak tahu. Xiao Wutian menarik napas dalam-dalam. Matanya penuh ketakutan. Dalam waktu singkat, Xiao Wutian hampir mati lemas. Kekuatannya di hari-hari awal ketiganya, Star Battle Kaisar tidak ada perlawanan. Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Jahat juga datang ke klan Xiao. Dan Xiao Yong, yang berada di Sekte Jahat, berdiri saat ini, mengepalkan tinjunya dan berkata kepada pria berjubah hitam. "Tuanku, saya punya tebakan." Xiao Yong sangat hormat dan bahkan tidak melihat Xiao Wutian yang ada di sampingnya. Dan Xiao Wutian menatap Xiao Yong dengan semacam kekecewaan dan dendam. "Bicaralah." Pria parubaya berjubah hitam itu menoleh dan meludahkan sepatah kata pun dengan marah. Hanya ada satu kemungkinan bahwa Xiao Yan dapat menghilang begitu saja. Dan itu adalah menggunakan sesuatu seperti teleporter. Mungkin dia memiliki kompas bumi. Dan kompas bumi dapat diteleportasi ke lokasi yang telah direkam sebelumnya dalam sekejap, kata Xiao Yong. Pria parubaya berjubah hitam itu melirik Xiao Yong, merenung sejenak, lalu segera menoleh dan bertanya pada Siang Xiao Wutian, kemana Xiao Yan akan pergi? Xiao Wutian sedikit tenang saat ini, sedikit membungkukkan tubuh bagian atasnya, dan menjawab, kemana dia akan pergi? Kita benar-benar tidak tahu. Sebelum pria parubaya berjubah hitam itu marah, Xiao Yong segera berkata, Xiao Yan baru saja datang ke daratan. Dan dia pada dasarnya belum pernah ke tempat lain. Dia harus kembali ke klan Xiao. Pimpin jalan. Pergi ke klan Xiao. Sebaiknya kamu jujur. Jika kamu berani memainkan trik apapun, aku akan menghancurkan seluruh klanmu. Pria parubaya berjubah hitam itu menoleh dan memarahi Xiao Wutian dengan tajam. Wajah Xiao Wutian sangat berubah. Dia memelototi Xiao Yong dengan ganas. Dan buru-buru menjawab, ya, kami tidak akan pernah berani bermain trik dengan orang dewasa. Dengan lambaian telapak tangannya, celah ruang muncul di depan semua orang. Xiao Wutian memimpin banyak murid klan Xiao untuk masuk satu demi satu. Dan 5 pria berjubah hitam dan sekelompok sekte iblis Yi mengikuti Xiao Wutian ke celah ruang angkasa. Titik 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 titik. Pada saat ini, di aula pil klan Xiao, cahaya biru menyala, dan sesosok perlahan mendarat di aula pil. Sosok ini adalah Xiao Yan, memegang kompas bumi di tangannya. Cahaya biru yang dipancarkan oleh kompas bumi saat ini jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Sepertinya kompas bumi ini membutuhkan energi yang kuat untuk mendukungnya. Dan saya tidak tahu berapa kali itu bisa digunakan, pikir Xiao Yan dalam hati sambil melihat kompas bumi yang cahayanya sedikit lebih lemah. Xiao Yan, kamu kembali. Cepatlah. Situasinya mendesak sekarang. Mari kita bahas dengan cepat.
Sama seperti Xiao Yan jatuh, sebuah suara terdengar di telinganya. Dan setelah melihat lebih dekat, Xiao Li yang berbicara. Xiao Li berdiri di sampingnya dengan ekspresi yang sangat berat. Dan di belakang Xiao Li adalah Xiao Long dan Xiao Qi. Tempat mereka berdiri adalah titik teleportasi kompas bumi untuk kembali ke klan Xiao. Ketiganya telah menunggu Xiao Yan di sini selama 3 hari. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 21. Memasuki monumen kekacauan 4. Melihat Xiao Yan, Xiao Li dan Xiao Qi yang telah menunggu selama 3 hari. Tatapan aneh muncul di mata mereka hampir bersamaan. Penuh kejutan. Karena aura Xiao Yan, dia telah mencapai level Kaisar Do Bintang 2. Kamu Do di Bintang 2. Xiao Long tidak bisa menahan diri untuk bertanya terlebih dahulu. Xiao Yan mengangguk. Wajah Xiao Long tiba-tiba dipenuhi ekstasi. Dia bergegas ke depan dan meletakkan tangannya di bahu Xiao Yan. Kegembiraannya melampaui kata-kata. Mata Xiao Li juga menyala. Dan dia benar. Bakat Xiao Yan benar-benar bukan penjahat biasa. Dan Xiao Qi yang ada di samping menghela nafas dalam hati. Tidak ada waktu untuk membicarakan ini sekarang. Xiao Li berkata dengan sungguh-sungguh setelah sadar kembali. Xiao Long juga langsung menjadi sangat serius dari ekstasi. Xiao Yan menatap wajah berat Xiao Li dan Xiao Long, lalu memikirkan pesan yang dikirim Kaisar Ming kepadanya. Dan buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Itu dia. Karena kamu dikejar oleh Xiao Yong dan memasuki reruntuhan kuno. Lorong reruntuhan kuno muncul, menarik hampir semua pembangkit tenaga listrik di negara kekaisaran. Namun, ada penghalang energi yang sangat kuat di depan gerbang batu, bagian dari reruntuhan. Tidak ada yang bisa membuka. Jadi setelah kamu masuk, tidak ada yang bisa masuk. Xiao Li mulai berkata kepada Xiao Yan. Penghalang diletakkan oleh Zhan Lao. Dan Xiao Yan secara alami tahu tentang situasi ini. Tetapi Xiao Yan tidak tahu bahwa kehancuran kuno telah menyebabkan sensasi yang begitu besar. Karena hanya kamu yang masuk. Banyak pembangkit tenaga listrik menjadi cemburu atau bahkan memusuhi keluarga Xiao. Tentu saja, ini tidak berpengaruh pada kami. Namun, kami tidak menyangka bahwa kehancuran ini akan benar-benar mengganggu pembangkit tenaga listrik di luar negara kekaisaran. Orang berjubah meminta kami untuk menyerahkan Anda kepada mereka setelah Anda keluar, menyangkal bahwa mereka mengancam akan menghancurkan klan Xiao saya. Xiao Li melanjutkan, berapa banyak orang yang ingin menghancurkan klan Xiaoku? Xiao Yan bertanya, nak, kekuatan kelima orang itu di luar imajinasimu. Mereka semua di atas kekuatan Do di bintang 4. Bahkan aku tidak memiliki perlawanan sama sekali. Sangat mudah untuk menghancurkan klan Xiaoku. Dengarkan aku, Xiao Li jelas ingin cepat-cepat. Saya bisa merasakan bahwa orang-orang itu sama sekali tidak baik. Anda adalah keturunan terbaik dari klan Xiao saya. Dan harapan kekuatan dan kebangkitan klan Xiao saya. Kami tidak ingin memberikan Anda kepada mereka. Tetapi kami tidak bisa menanggung rasa sakit dari pemusnahan. Jadi saya berdiskusi dengan leluhurmu Xiao Long dan memutuskan untuk membiarkanmu melarikan diri. Setelah mengatakan ini, Xiao Li melirik Xiao Yan. Dan kemudian melanjutkan. Kami bertiga kembali ke klan 3 hari yang lalu dan membuka sistem pertahanan klan. Arai, tolong minta Kaisar Ming untuk mengirimi Anda pesan segera setelah Anda keluar dan membiarkan Anda menggunakan kompas bumi untuk pergi. Hanya untuk memberi Anda waktu untuk melarikan diri. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 21 memasuki situs kuno kekacauan 5. Setelah selesai berbicara, mata Xiao Li beralih ke Xiao Qi di belakangnya. Dan dia mengangkat Xiao Qi yang telah menatap Xiao Yan dari belakang. Ini adalah cucuku Xiao Qi. Dan aku akan mempercayakannya padamu, menyerahkan Xiao Yan. Kali ini, keluarga Xiao takut akan ada kesulitan. Xiao Li secara alami tahu di dalam hatinya bahwa orang yang paling dia khawatirkan adalah Xiao Qi. Xiao Li telah melihat hubungan yang tidak biasa antara Sekte Abadi dan 5 orang berjubah hitam sebelumnya. Begitu keluarga Xiao menderita, Xiao Yong pasti tidak akan membiarkan Xiao Qi pergi. Adapun bakat Xiao Yan, tak perlu dikatakan bahwa bakat Xiao Qi di klan adalah kedudukan tertinggi. Jadi mereka berdua secara alami adalah yang terbaik bersama. Jadi bahkan jika ada yang tidak beres dengan klan Xiao, akan ada hari ketika mereka akan bangkit lagi. Kakek, apa yang kamu percayakan padaku? Aku tidak akan meninggalkan kakek. Xiao Qi dengan cepat menarik tangan kecilnya dari tangan Xiao Yan. Dan rona merah samar sudah terlihat di wajahnya. Ayah Xiao Qi meninggal lebih awal. Dan perasaannya terhadap Xiao Li tidak diragukan lagi yang paling dalam. Di benua Dodi,
Hanya Dodi yang bisa bertahan. Jadi anak-anak yang lahir di benua Dodi akan dilindungi oleh orang tua mereka dengan perisai energi dan dikirim ke pesawat khusus, tempat mereka tinggal dan tumbuh hingga menjadi Dodi yang kuat. Kembali ke Dodi benua. Xiaoqi adalah anak seperti itu. Dan karena ayahnya meninggal lebih awal, Xiaoqi sangat nakal sejak dia masih kecil, dan merupakan gadis yang sangat kuat. Sekarang situasinya belum sepenuhnya diklarifikasi. Jelas sulit bagi Xiaoqi untuk membiarkan dirinya mengikuti seorang pria yang baru dia temui sekali. Kier, situasinya terlalu mendesak sekarang. Kamu harus mendengarkan kakek. Xiao Li tahu betul bahwa sekarang bukan waktunya untuk ragu. Xiao Yan memandang Xiaoqi, yang cantik dan agak cakap dan keras kepala, dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu bahwa situasinya sangat mendesak saat ini. 5 kekuatan bintang 4 ke atas jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh klan Xiao. Karena yang mereka inginkan adalah diri mereka sendiri. Selama mereka melarikan diri, klan Xiao akan dapat lolos dari kesulitan ini. Memikirkan hal ini, Xiao Yan berkata, yang mereka inginkan adalah saya. Meskipun saya tidak tahu mengapa mereka menginginkan saya. Tetapi selama saya tidak tertangkap dan melarikan diri, mereka seharusnya tidak terlalu malu untuk Xiao Yan, keluarga, dan Xiaoqi tidak perlu bersamaku. Setelah berbicara, Xiao Yan melirik Xiaoqi. Kamu tahu sial, suara berapi-api Xiao Long terdengar. Apakah kamu pikir semuanya akan baik-baik saja jika kamu melarikan diri? Mengapa mereka menginginkanmu? Tentu saja mereka tertarik pada harta karun di reruntuhan. Kamu adalah satu-satunya yang pergi. Masuk, bukan kamu. Siapa yang kamu inginkan? 5 jubah hitam dan kultus Yimo adalah satu kelompok. Dengan dukungan dari 5 orang ini, kultus Yimo dapat dengan mudah melepaskan klan Xiao saya. Xiao Yong akan membiarkan Xiaoqi pergi. Petik 2. Xiao Long menelepon. Dan Xiao Yan tiba-tiba merasa sedikit tercerahkan. Dan dia memiliki tebakan kasar di hatinya. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 21. Memasuki reruntuhan kuno kekacauan 6. Apakah mereka dari ras iblis? Xiao Yan ingin mengkonfirmasi tebakannya. Saya tidak yakin tentang ini. Tetapi mereka sangat kuat. Dan sekte jahat tampaknya mematuhi mereka. Sekte jahat selalu menjadi cabang dari ras iblis. Xiao Li memiliki kontak paling banyak dengan orang-orang berjubah hitam. Dan tentu saja dia yang paling banyak bicara. Ini adalah kultus iblis Yi lagi. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Leluhur, aku melibatkanmu. Aku mungkin bisa menebak kenapa. Aku harus pergi dengan cepat. Tapi aku tidak bisa mengambil Xiaoqi. Itu terlalu berbahaya. Petik 2. Bahayanya harus dihilangkan. Bahkan lebih berbahaya jika kamu tidak mengambilnya. Xiao Long berteriak langsung. Ketika kamu pertama kali memperbaiki pil obat kekaisaran, lelaki tua Xiao Li dan aku bertaruh bahwa jika kamu berhasil menyempurnakan, lalu aku berjanji pada Xiaoqi padamu. Kamu berhasil. Jadi Xiaoqi adalah wanita salehmu. Awalnya, segalanya tidak begitu cemas. Tapi sekarang semuanya terjadi tiba-tiba. Jadi aku hanya bisa cemas. Petik 2. Sebelum mendengarkan kata-kata Xiao Long, Xiao Yan tercengang. Xiaoqi bahkan menatap Xiao Li, yang mengangguk dalam diam. Tapi, Xiao Yan benar-benar tidak tahu harus berkata apa, dan hendak mengatakan bahwa dia sudah memiliki seorang istri di benua Doqi. Nenek moyangku Xiao Li dan aku tidak bisa menjadi tuannya. Apakah kamu masih keturunan keluarga Xiaoku? Xiao Long sedikit cemas. Ledakan. Pada saat ini, ada suara teredam di langit. Dan seluruh keluarga Xiao gemetar hebat. Xiao Li buru-buru mengangkat kepalanya, melihat ke kejauhan dari klan Xiao. Lalu menoleh ke Xiao Li dan berkata, mereka ada di sini. Suara gemuruh mulai bergema terus-menerus. Dan setiap suara gemuruh disertai dengan guncangan hebat. Xiao Li mengerutkan kening. Mereka menyerang formasi penjaga klan. Tampaknya formasi klan penjaga tidak akan mampu menahan banyak waktu. Mereka terlalu kuat. Setelah berbicara, dia mengambil tangan Xiaoqi lagi dan meletakkannya di tangan Xiao Yan. Dan berkata dengan suara serak, maaf, nak, kakek tidak melindungimu. Syukurlah kakek. Xiao Li tersedak sedikit. Mata tuanya sudah basah. Xiao Yan dan Xiaoqi tidak bisa lagi berkata apa-apa saat ini. Xiao Yan meraih tangan Xiaoqi, menarik Xiaoqi dan berlutut di depan Xiao Li, dan bersujud 3 kali. Menonton adegan ini, sederet air mata tua mengalir di wajah lama Xiao Li. Xiao Li dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata, bangun. Xiao Yan meraih tangan Xiaoqi dan perlahan berdiri.
Tangan kecil Xiao Qi dipegang oleh Xiao Yan seperti ini. Mau tak mau dia merasa sedikit malu. Dan rona merah di wajahnya menjadi semakin dalam. Xiao Li mengelus kepala Xiao Qi dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Kier, ingatlah untuk mendengarkan kata-kata Xiao Yan. Masa depan klan Xiao mengandalkanmu." Ketika Xiao Qi mendengar ini, rona merah di wajahnya segera menghilang. Dan semacam kekhawatiran muncul di hatinya. Dia tidak tahu. Jika dia dan Xiao Yan melarikan diri, apakah dia bisa melihat kakeknya lagi di masa depan, mencurahkan. Melihat penampilan Xiao Qi, Xiao Liqiang tersenyum. "Anak bodoh. Kenapa kamu menangis? Kakek akan baik-baik saja." Pada saat ini, suara gemuruh menjadi lebih keras dan lebih keras. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 21 memasuki reruntuhan kuno kekacauan 7. Situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk mengatakan lebih banyak. Xiao Li menoleh untuk melihat Xiao Yan dan berkata, "Xiao Yan, tidak mungkin untuk melarikan diri sekarang. Sekarang kita hanya dapat mencoba untuk melihat apakah monumen Chaos dapat dibuka. Tempatnya tersembunyi dan sulit ditemukan. Anda membawa Xiao Qi ke monumen. Dan Xiao Long dan saya akan melawan terlebih dahulu. Anak-anak, ingat tetaplah, darah keluarga Xiao kami mengalir di tubuhmu." Xiao Long berjalan, menatap Xiao Qi. Cahaya biru di tangannya bergetar, dan kompas muncul di tangan Xiao Long. Xiao Long menyerahkannya kepada Xiao Qi. "Xiao Qi, ini adalah kompas bumi. Kebetulan kamu dan Xiao Yan bertunangan. Jadi itu bisa dianggap sebagai hadiah untukmu. Meskipun kompas bumi ini tidak sebagus Xiao Yan, itu memiliki lebih banyak catatan. Jangan pergi ke situs bersejarah untuk bersembunyi. Sekarang keluarga Xiao tidak memiliki tempat untuk aman. Gunakan saja ini untuk melarikan diri." Petik 2. Xiao Qi mengambil kompas tanah. Rona merah merona di wajahnya. Sementara Xiao Yan di sampingnya tenang. "Leluhur, Chaos Sein Yan saya hampir sepenuhnya terintegrasi. Saya ingin pergi ke monumen kuno Chaos dan sepenuhnya mengintegrasikan Chaos Sein Yan." Xiao Lixian, kakek berkata bahwa monumen itu sangat tersembunyi dan sulit ditemukan. Sungguh kecelakaan. Sudah terlambat untuk menggunakan kompasmu. Xiao Yan ingin memanggil leluhur Xiao Li, tetapi dia salah berpikir. Dan sekarang dia harus mengikuti Xiao Qi untuk memanggilnya kakek. Jadi dia segera mengubah kata-katanya. Disebut leluhur Xiao Long, disebut kakek Xiao Li. Generasi ini cukup berantakan. Untungnya, mereka semua adalah orang-orang yang telah berkultivasi selama ribuan tahun. Jadi mereka tidak terlalu peduli dengan hal ini. Melihat bahwa Xiao Yan sama sekali tidak bingung dalam situasi seperti itu, Xiao Li dan Xiao Long sama-sama memberikan pandangan setuju. Dan Xiao Qi lebih mengagumi Xiao Yan di dalam hatinya. "Oke, terserah kamu. Tapi sekali kamu harus memperhatikan bahayanya. Nak, kamu harus menjadi lebih kuat. Jangan biarkan bajingan itu menderita dari telur ini." Xiao Long menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, "Berbalik, pergi ke sisi Xiao Li." Xiao Li menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata, "Xiao Yan, kamu harus melindungi Xiao Qi. Sekarang kamu bisa pergi ke reruntuhan kuno Chaos. Aku akan mencoba untuk menundamu sebanyak mungkin." Setelah berbicara, Xiao Li dan sosok Xiao Long berubah. Dia hanyut dari klan Xiao. "Ayo pergi juga." Melihat Xiao Li dan Xiao Long pergi, Xiao Yan melepaskan tangan Xiao Qi dan berkata pada Xiao Qi. Xiao Qi tertegun sejenak dan mengikuti Xiao Yan keluar dari pil hall secara tidak wajar. Keduanya berjalan di sekitar beberapa bangunan. Tubuh mereka berada di tingkat terendah. Napas mereka tertahan. Dan mereka terbang melintasi awan, menjulang. Titik 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 titik. Di sudut yang sangat terpencil dari klan Xiao, kedua sosok yang bergerak perlahan berhenti. Di langit, riak hijau beriak di langit yang kosong ini. Di langit, gerbang batu seperti tersembunyi di ruang ini secara bertahap muncul. Dan gerbang batu ditutupi dengan garis-garis aneh, penuh dengan atmosfer kuno. Xiao Yan dan Xiao Qi mendarat di depan simen. Melihat dua gerbang batu besar yang muncul dari udara tipis, Xiao Qi, yang berada di samping Xiao Yan, memancarkan kejutan yang tak tertandingi di matanya. Dia telah tinggal di klan Xiao selama bertahun-tahun. Dan ada tempat yang tersembunyi di dalamnya, klan Xiao. Tapi dia tidak mengetahuinya sama sekali. Xiao Yan mengangkat telapak tangannya sedikit. Dan dengan bunyi gedebuk, api kuning pucat muncul dari tengah telapak tangan Xiao Yan. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Api tampaknya memiliki spiritualitas. Seperti anak nakal.
memukul di tangan Xiao Yan. Xiao Yan melihat api di tangannya, melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan menembakkan api itu langsung ke gerbang batu di depannya. Xiao Qi, yang berdiri di samping, tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia tidak tahu bahwa Xiao Yan memiliki api surgawi. Dan menurut pengamatannya, api surgawi Xiao Yan sangat mirip dengan Chaos Shenyan yang kakek katakan padanya. Chaos Shenyan memiliki nama yang sangat terkenal di keluarga Xiao. Bagaimana mungkin Xiao Qi tidak terkejut? Api kuning pucat bergegas ke pintu batu. Dan garis-garis aneh di pintu batu tiba-tiba memancarkan cahaya redup. Dan api dengan cepat bergabung menjadi garis-garis aneh ini. Xiao Yan merangsang energi dendamnya dan meningkatkan kekuatan Chaos Shenyan. Saat Doqi Xiao Yan masuk, Simen memancarkan lingkaran cahaya kuning samar. Xiao Yan melihat ini, dan ada sedikit kegembiraan di sudut mulutnya. Xiao Yan menuangkan lebih banyak Doqi, dan akhirnya terdengar suara mengendur di antara dua gerbang batu. Xiao Yan tidak berani mengendur, dituangkan ke dalam Chaos Shenyan. Ledakan, dengan suara teredam, gerbang batu mulai terbuka perlahan. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan ekstasi. Dia tidak berharap untuk berhasil dengan mudah. Dengan lambaian telapak tangannya, Chaos Shenyan di gerbang batu terbang kembali ke tangan Xiao Yan, dan segera bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan. Gerbang batu perlahan terbuka, dan aura kuno yang lebih kuat terpancar dari gerbang batu, berubah menjadi gas kuning pucat, membungkus seluruh gerbang batu, memperlihatkan dunia seperti api di dalamnya. Xiao Yan tidak ragu-ragu, meraih tangan Xiao Qi dan berjalan ke Simen. Xiao Qi mengikuti Xiao Yan dengan kaget. Xiao Yan melangkah ke dalam monumen yang kacau itu. Tetapi begitu Xiao Qi melangkah di belakangnya, tekanan tak terlihat tiba-tiba menekan Xiao Qi, dan Xiao Qi mengerang. Xiao Qi juga memiliki Skyfire, yang menempati urutan kedua di klan Xiao, tetapi hanya menempati urutan kedua di klan Xiao. Dibandingkan dengan Chaos Shenyan, saya tidak tahu berapa peringkat yang lebih rendah. Jadi dia secara alami akan terpengaruh oleh Chaos Shenyan, dari penindasan. Xiao Yan menoleh dan langsung mengerti alasannya. Dengan lambaian telapak tangannya, Chaos Shenyan segera membungkus Xiao Qi. Xiao Qi berdiri dan mengikuti Xiao Yan dalam diam. Memasuki monumen yang kacau. Gas kuning pucat menghilang dalam sekejap. Gerbang batu di belakangnya perlahan tertutup. Dan seluruh monumen yang kacau secara bertahap disembunyikan di ruang ini lagi. Di dalam monumen yang kacau, apa yang muncul di depan Xiao Yan adalah lautan api kuning pucat. Dan api kuning pucat yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Seperti api suci kacau yang tak terhitung jumlahnya yang baru saja bergabung. Xiao Yan melihat api kuning pucat ini. Dan kilatan kejutan melintas di matanya. Dengan sedikit lambaian telapak tangannya, beberapa api kuning pucat di udara terbang ke tangan Xiao Yan. Api ini hampir tidak ada hubungannya dengan bentuknya. Dari Chaos Shenyan di tubuh Xiao Yan perbedaan apapun. Tetapi juga dengan aura samar dari Chaos Shenyan. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 21. Memasuki reruntuhan kuno kekacauan, 9. Xiao Yan tersenyum. Sepertinya tempat ini benar. Dengan telapak tangan terbuka, api di tangannya terbang menjauh dari telapak tangan Xiao Yan lagi, dan ditangguhkan di ruang ini lagi. Ruang ini tidak besar, dan pada saat ini, dapat dilihat dengan jelas bahwa di tengah ruang, ada platform batu yang rendah dan datar, dan cahaya redup tergantung di platform. Langkah kaki Xiao Yan perlahan bergerak menuju tengah. Xiao Qi, yang berdiri di belakang Xiao Yan, melihat ke belakang Xiao Yan dan merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Tetapi dia tidak banyak berpikir, dan kemudian mengikuti jejak Xiao Yan. Xiao Yan, di mana kamu tumbuh? Keduanya berjalan dengan hati-hati di ruang ini. Hanya suara api yang terdengar di sekitar mereka. Xiao Qi benar-benar tidak terbiasa dengan suasana sunyi seperti itu dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Ditanya. Wajahnya tanpa sadar menjadi merah. Benua Doqi. Xiao Yan menoleh dan menjawab dengan hangat kepada Xiao Qi, yang sedikit pemalu. Mendengarkan jawaban hangat Xiao Yan, rona merah di wajah Xiao Qi berangsur-angsur mereda. Nama benua Doqi sangat asing bagi Xiao Qi. Xiao Qi dibesarkan di pesawat yang mirip dengan benua Doqi. Tetapi tidak ada kekurangan Kaisar Qi di tempat itu, dan tidak terlalu sulit untuk mempromosikan Dodi. Itu juga pesawat. Aku dibesarkan di pesawat lain. Ayahku meninggal lebih awal, dan sekarang aku hanya memiliki kakekku, satu-satunya kerabat. Kata Xiao Qi di sini, memikirkan Xiao Li, dan hatinya menegang, menjadi sedih. Hehe, tidak, kamu masih memiliki kerabatku sekarang.
Xiao Yan berkata dengan senyum tipis. Ketika Xiao Qi mendengar kata-kata tiba-tiba Xiao Yan, dia tercengang pada awalnya. Dan segera merah di wajahnya menyebar lagi. Xiao Yan, apakah kamu masih memiliki kerabat di benua Doqi? Xiao Qi menyentuh wajahnya yang sedikit panas dengan tangan kanannya. Dan bertanya pada Xiao Yan dengan mata yang indah. Xiao Yan berhenti. Dan hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba, fluktuasi hebat terjadi di ruang sekitarnya. Dan energi tiba-tiba menjadi ganas. Api yang tak terhitung jumlahnya, yang awalnya tenang dan ditangguhkan, mulai berebut. Semua api suci kacau di tubuh Xiao Yan dipicu. Dan tubuh Xiao Yan memancarkan lapisan cahaya kuning pucat. Mata Xiao Yan menyipit. Energi pertempuran di tubuhnya meledak. Dan suasana kacau di sekitarnya langsung menjadi tenang. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 21. Memasuki reruntuhan kuno kekacauan, 10. Sepertinya ini adalah tempat energi tetap. Kita harus menjaga napas kita serendah mungkin. Jika tidak maka akan dengan mudah menyebabkan kekacauan energi. Saya menahannya dengan doki sekarang. Untungnya, energi di ruang ini tidak terlalu besar, kekerasan. Xiao Yan menoleh dan berkata kepada Xiao Qi yang ada di belakangnya. Xiao Qi mengangguk dan menekan nafas di tubuhnya seminimal mungkin. Xiao Yan mengangguk dan menahan napas sebelum melanjutkan masuk. Struktur energi ruang ini terlalu rapuh. Jadi lebih baik berhati-hati. Keduanya segera tiba di pusat reruntuhan kuno kekacauan. Begitu Xiao Yan memasuki tengah, sebuah platform batu kecil muncul di depan mata Xiao Yan. Di tengah platform batu, ada api kuning pucat kecil, yang memancarkan aura yang sangat mirip dengan Chaos Seinian. Xiao Yan meminta Xiao Qi untuk berdiri di luar dan berjalan perlahan menuju api sendirian. Xiao Yan dengan hati-hati menyelidiki dengan kekuatan jiwanya dan menemukan bahwa nafas api ini persis sama dengan Chaos Seinian miliknya. Tampaknya selama Chaos Seinian ini terintegrasi ke dalam tubuhnya, Chaos Seinian di tubuhnya bisa hancur total. Hei, sepertinya Chaos Seinianmu akan benar-benar terintegrasi. Wah, tempat ini relatif sepi dan tidak ada orang. Gadis kecil di belakangmu tidak buruk. Atau, suara Zan Lao tiba-tiba bergema di suara Xiao Xiao. Telinga Yan berdering. Tetap jujur di menara. Xiao Yan mengabaikan Old Zan dan berjalan hati-hati menuju api di tengah platform batu. Dan Chaos Seinian di tubuhnya juga dilepaskan. Begitu dia mendekati Chaos Seinian di tengah platform batu, Xiao Yan melambaikan telapak tangan kanannya dengan ringan. Dan Chaos Seinian di tengah platform batu terbang ke tangan Xiao Yan. Dan api di sekelilingnya mulai rusuh lagi. Menerima, Xiao Yan mendengus dingin. Dan segera duduk bersila di atas platform batu. Memegang dua Chaos Seinian di kedua tangan. Yang besar di sebelah kiri dan yang kecil di sebelah kanan. Chaos Seinian di platform batu tidak memiliki niat untuk melawan di tangan Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan dapat merasakan bahwa ada banyak faktor kekerasan di Chaos Seinian ini. Dengan suara teriakan dingin Xiao Yan, api yang berterbangan di seluruh langit bergegas menuju Xiao Yan. Dan segera masuk ke Chaos Seinian di tangan kanan Xiao Yan. Di platform batu di bawah Xiao Yan, rune aneh muncul. Begitu rune ini muncul, Xiao Yan segera diselimuti oleh aura aneh. Yang lebih aneh lagi adalah dua Chaos Seinian di tangan Xiao Yan tiba-tiba terlepas dari telapak tangan Xiao Yan, melayang di udara, dan melambat. Perlahan mendekat. Begitu kedua api itu bersentuhan, mereka mengeluarkan suara kicauan. Dan energi yang kuat tiba-tiba mengalir keluar. Dan semua api yang terbang di angkasa juga mengalir ke dalam nyala api di platform batu asli. Api di luar angkasa ini berasal dari Chaos Seinian ini. Kedua Chaos Seinian terjerat di udara. Dan untuk sementara, kedua Chaos Seinian mulai dengan cepat bergabung. Dalam proses penyatuan dua api, suara tabrakan konstan di luar situs bersejarah dapat terdengar samar-samar. Dan alis Xiao Yan berkerut. Dan ketika Xiao Qi mendengar suara tabrakan, kekhawatirannya menjadi lebih berat. Oke, sampai di sini dulu alur cerita Ngademin. Nantikan bab selanjutnya. Tetap di channel Ruang Kosong. Bye, sampai jumpa.